Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Lukmanul Hakim selaku host dalam acara talkshow Bawaslu Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait proses penyelesaian sengketa proses pemilu dengan tema tahapan adjudikasi dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, yang tentunya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan narasumber pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama Bapak Taryono SH selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali dan juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Boyolali. Dan narasumber yang kedua yaitu Ibu Puspa Nurul SHMH. Beliau adalah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Boyolali. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Selamat siang Bapak Taryono dan Ibu Puspa Nurul. Selamat siang Mas Lukman. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Taryono? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat juga Pak. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Dalam kondisi pandemi Amin. saat ini. Sahabat Bawaslu, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang telah saya susun. Yang pertama yaitu yang akan saya tanyakan kepada narasumber kita, yaitu terkait yang pertama, yaitu sebenarnya apa sih yang dimaksud atau pengertian adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu itu. Mungkin Ibu Puspa bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Terima kasih Mas Lukman. Sebelum kita bicara mengenai pengertian adjudikasi, kita melihat dulu aturan yang mengaturnya. Adjudikasi itu diatur dalam pasal 1 ayat 19 Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017. Itu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Perubahan dari Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 itu tentang persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu. Mungkin ada tambahan dari Pak Taryono terkait sengketa proses pemilu itu. Ya, Adjudikasi. terima kasih Mas Lukman. Memang seperti benar apa yang dikatakan Ibu Koordin tadi, bahwasanya adjudikasi adalah sebuah proses ini ya. Kalau di pengadilan mungkin persidangan ya Bu ya, persidangan. Tapi kalau di kita adjudikasi yaitu kita menerima atau memeriksa permohonan dari pemohon dalam adanya sebuah persengketaan, sehingga kita akan temukan permasalahan seperti itu dan diputuskan oleh kita Ibu ya, dari Bawaslu. Dari Bawaslu kita akan menyelesaikannya, memberikan sebuah putusan yang mengikat kedua belah pihak. Seperti itu Mas Lukman. Untuk pertanyaan yang kedua terkait adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Tadi dikatakan bahwa adjudikasi itu kan persidangan Bawaslu. Sebenarnya persidangan Bawaslu itu adjudikasi itu sebenarnya tahapannya itu seperti apa? Oh gitu. Jadi ini bicara tentang tahapan-tahapan ya. Baik, terima kasih Mas Lukman. Seperti kita ketahui di pasal 33 Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 Mas Lukman, ini sudah diatur sebenarnya tahapan-tahapan bagaimana seseorang bisa mengajukan sebuah permohonan ya. Yang jelas seseorang itu harus mengajukan pokok permohonannya dulu kepada Bawaslu. Ya, itu harus diajukan, itu harus ya. Yang kedua banyak ada nanti di situ ada jawaban ya, dalam proses itu. Ada jawaban dari termohon. Termohon memberikan sebuah jawaban sama seperti ini. Tidak ada bedanya di persidangan umumnya. Setelah itu ada tanggapan. Nah ini yang berbeda sedikit, ada terkait. Ada pihak terkait di sini. Misalnya ada yang kita termohon adalah pihak A terkait misalnya KPU misalnya atau pihak lain. Nah ini bisa terkait. Berikutnya ada pembuktian Mas Lukman. Pembuktian ada pembuktian seperti juga di persidangan kita akan ada bukti, ada saksi. Ya. Setelah ada pembuktian kita bisa melakukan kesimpulan
di mana kesimpulan itu proses persidangan dari awal sampai akhir disimpulkan oleh para pihak di situ. Nah, setelah selesai kesimpulan, baru nanti Bawaslu akan membuat sebuah keputusan. Jadi rangkaian semuanya itu diputuskan oleh Bawaslu sendiri, yang mana keputusan telah mengikat di pihak-pihak terkait. Saya kira itu Bu Puspa ya. Iya, benar sekali Mas Lukman. Semuanya ini harus menjadi satu kesatuan. Seperti kalau kita lihat persidangan di peradilan umum, prosesnya seperti itu, sama dengan yang di Bawaslu. Kan tadi tahapan-tahapan yang ada dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu Pak. Ada pembacaan permohonan dari pemohon ya. Nah, sebenarnya itu apa sih Pak yang harus diperhatikan oleh pemohon ketika membuat permohonan dan menyampaikan permohonan itu di sidang adjudikasi? Baik, terima kasih Mas Lukman. Memang benar ya, sebuah permohonan sesuai juga di gugatan di sebuah pengadilan itu memang memuat beberapa hal yang harus ya. Misalnya identitas pemohon itu harus jelas. Yang kedua, identitas pemohon, alamat pemohon, alamat termohon, nomor telepon, faksimil maupun ada KTP-nya ya, fotokopi KTP ini harus, identitas lainnya ya. Jadi ini harus. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kewenangan juga Mas Lukman juga identitas pemohon ini harus dari termohon itu alamatnya mana, terus tanggal lahir, terus faksimilnya, nomor HP-nya, nomor teleponnya ini memang harus tertulis karena ini berkaitan juga dengan nanti pemanggilan juga, ya kan gitu. Juga uraian dalam mengenai kewenangan penyelesaian sengketa. Bawaslu itu berwenang tidak penyelesaian sengketa ini. Nah, ini harus dicantumkan dalam penyelesaian sengketa proses ini ya, dalam permohonannya. Juga kedudukan hukum pemohon. Kedudukan hukum itu apa? Menjelaskan dia itu punya kedudukan hukum nggak di situ. Sebagai apa subjeknya? Kalau dia ternyata orang luar tidak ada hubungan sama sekali dengan pemilu, juga tidak akan bisa menjadi pemohon. Ya kan gitu. Juga kedudukan termohon, hukum termohon ya. Ini juga nanti yang dipermohonkan ternyata pihak lain kan itu tidak bisa ya Bu ya supaya. Nah, ini juga di sini harus ada uraian bagaimana tenggang waktunya ya. Tinggal waktu jangka waktu permohonan ya. Misalnya kalau dengan pelanggaran itu ada waktu 7 hari misalnya. Nah, ini di sengketa kan juga ada, nanti Bu Puspa akan menjelaskan tenggang waktu seperti apa, nanti lebih jelasnya kan itu. Terus penjelasan lengkap jelas objek sengketanya. Sengketanya itu apa, objeknya apa, memuat kepentingan langsung apa tidak dengan hal ini juga, objek sengketanya, juga uraian pohon sengketa proses pemilu itu berupa faktanya apa. Nah, hal yang dimohonkan untuk diputus atau orang di pengadilan itu petitum. Kalau di tadi kan posita ya jelas ya. Tadi misalnya apa? Mungkin Bu Puspa bisa lebih jelas ini karena sebagai wakilnya ini kan tidak kelebihan ini mau ya. Jadi begini Mas Lukman ya, yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya seperti itu harus ada semua di sini. Dan di Bawaslu juga sudah mengatur masalah itu ya. Semuanya ini tadi yang disampaikan itu ini harus dimasukkan dalam formulir. Di formulirnya namanya adalah PSPP 01. Seperti yang diatur dalam Bawaslu. Bawaslu itu sudah mengatur rigid ya pasal 13 ayat 1 Bawaslu nomor 5 tahun 2019. Nah, itu semua yang dipenuhi. Itu nanti juga akan diisi secara online. Jadi nanti bisa terakses di mana-mana. Kita akan bisa melihat apakah formulir pendaftarannya itu, pendaftaran sengketa itu sudah sesuai atau belum. Bisa diikuti sampai di mana jalannya. Jadi orang bisa mengaksesnya, itu maksudnya sampai di mana saat permohonan ini ditangani oleh Bawaslu kan gitu.
kan yang harus diperhatikan oleh pemohon ketika menyampaikan permohonan dalam sidang adjudikasi. Betul. Tapi ketika pada saat tahapan sidang adjudikasi itu ternyata ketika pemohon itu ingin memperbaiki permohonannya, apakah hal tersebut itu bisa dilakukan? Jika hal tersebut itu memang bisa dilakukan, itu persyaratannya apa saja Pak untuk melakukan perbaikan permohonan tersebut? Baik, terima kasih Mas Lukman. Pada dasarnya, sebuah gugatan itu bisa diperbaiki atau kalau di pekerjaannya atau di kita di permohonan itu bisa ada proses perbaikan ada, tapi ada beberapa syaratnya Mas. Oh, iya. Jadi tidak semuanya bisa dirubah atau bisa diganti tidak, tapi itu memang ada beberapa syarat dan ada tempatnya. Misalnya itu dilakukan sebelum permohonan dibacakan. Jadi pemohon bisa, oh ya, saya merasa ada kekurangan, saya harus memperbaiki permohonan saya. Majelis bisa memberikan, oke, baik, silakan diperbaiki sebelum dibacakan. Nah, setelah itu juga ada misalnya penambahan atau pengurangan dari permohonan itu bisa juga majelis memastikan ini tidak diparaf atau di sabdih ya, kalau di dalam pengadilan itu sabdih sesuai ini sah di ganti ya, sah di perbaiki ya, itu kan aja bisa itu kan dibui meterai lah dengan itu juga ada pengurangan misalnya karena permohonan mungkin terlalu luas misalnya itu ya, terlalu luas sehingga justru malah mengaburkan sebuah permohonan. Ini juga bisa dikurangi sepanjang ya, ini ada catatan, sepanjang tidak merubah pokok permohonan ya pada petitum dalam sebuah gugatan maupun dalam permohonan ini sama sekali tidak berubah, harus pada positanya ya, perubahan pada posita ya, tidak boleh pada petitum ya. Ini yang menjadi catatan kita ya, sehingga majelis juga bisa memberikan catatan perbaikan kepada pemohon ya, bisa diperbaiki di catatan mana ini bisa juga tanpa ini ada lagi tanpa mengganggu sidang adjudikasi atau agenda adjudikasinya. Jadi nanti perbaikan kami minta waktu 3 hari misalnya, enggak, ini kan tidak bisa. Ini sudah mengganggu jalannya agenda adjudikasi. Saya kira itu Mas Lukman, hal-hal yang lebih jelas. Mas Lukman ya. Jadi kalau mau mengajukan perkara proses di Bawaslu ya harus matang tenang gitu ya. Pikir tenang gitu, jangan-jangan nanti sudah dibacakan kita sudah mau sidang, apa mungkin yang mulia atau majelis salah ini sama perbaikan gitu ya, nanti mengganggu proses tentunya kan. Ini memang harus benar-benar dipikirkan gitu. Karena waktunya kan hanya singkat, nanti jangan mengganggu begitu ya Mas ya. Betul. Waktu Kita punya waktu berapa? 7 hari pemeriksaan. Nah, nanti kalau ada perbaikan nanti bisa lebih dari itu, nanti justru dari luasa. Kan gitu. Jadi begitu. Artinya kan masih memberikan ruang pada pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Betul. Tapi sidang adjudikasi itu dalam waktu nggak mengganggu jalannya sidang adjudikasi. Ada syaratnya harus dipenuhi. Sebelum dilanjut kita jalan dulu Pak, Ibu sebelum pengiriman sendiri. Terima kasih. Ini kalau masker ini kalau ini. Iya. Langsung kita membahas terkait diskusi selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima, yaitu terkait tadi kan sudah disebutkan terkait penyampaian permohonan. Nah, sekarang kita masuk kepada jawaban termohon yang diatur dalam pasal 28 Perbawaslu 5 tahun 2019. Sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan ketika termohon itu menyampaikan jawaban yang sebagaimana diatur dalam pasal 28 Perbawaslu 5 tahun 2019. Jadi begini Mas Lukman ya, sebelum menjelaskan ke arah situ, sidang adjudikasi ini kan bukan berdiri sendiri.
ini satu rangkaian dengan mediasi kan. Jadi satu. Kalau mediasi tidak tercapai kesepakatan, tidak ada penandatanganan kesepakatan dalam mediasi, maka dilanjutkanlah ke adjudikasi. Ini paling lambat itu adalah 1 hari. 1 hari setelah tidak disepakatinya pada tahapan mediasi itu. Itu ya Pak Ketua. Iya, betul. Jika gini, setelah ini tadi jawaban di 1 hari sejak di mediasi ya, jika kita jawaban itu juga disampaikan secara tertulis kepada dengan bahasa Indonesia yang baik ya, dengan IHD yang baik, ditulis ke sesuai dengan PSPP ya, dengan 17 banyak 4 lembar PSPP 4 lembar dengan 1 rangkap asli ya, 1 asli berarti 4 nanti berarti fotokopinya dengan format Word disampaikan dalam penyimpanan data. Nah ini juga dibubuhi meterai Mas Lukman agar tidak semuanya itu juga bisa berjalan Bu ya. Jadi meterai 10.000, kalau dulu 6.000, sekarang 10.000. Ya, jadi jawabannya tertulis oleh bahasa saya ya, sehingga ditulis di dalam formulir 17 yang jelas ya. Jadi formulir 17 PSPP 17 ya, rangkap 4. Nah, rangkap 4 ini harus karena nanti kan ini bisa dipakai dari majelis, dipakai oleh dibaca oleh pemohon. Nah, ini juga harus juga. Dengan dibubuhi meterai yang asli ya. Jadi tanda tangani oleh termohon sendiri. Jangan tanda tangan jangan orang lain, ya, termohon yang tanda tangani juga atau kuasa hukumnya. Kalau itu pakai kuasa hukum itu ya. Kalau pakai kuasa hukum ya, sehingga dalam bentuk dokumen digital juga. Nah ini karena ini nanti karena formatnya nanti dengan Word nanti akan disimpan di data tadi, sehingga lebih rapi juga terdokumentasi secara digital kan gitu. Mungkin juga termohon ini juga harus memuat bagaimana identitas termohon itu sendiri. Jadi jawaban tadi itu harus ada memuat identitas termohon, alamat termohon itu mana, terus atau kuasa hukumnya itu mana dari kantor hukumnya, okay. Jadi juga nomor teleponnya, kantornya, nomor seluler kalau itu seluler kan sekarang ya. Kalau dulu ada faximil ya, faximilnya atau juga surat elektronik atau email. Nah, email ini harus ada. Ya. Jawaban pokok permohonannya ya, permohonan secara pokoknya apa, yang diminta diputuskan atau petitumnya tadi. Dan ini juga harus tertemuan gitu ya Ibu ya. Jadi juga dilengkapi bukti surat ya, bukti-buktinya apa, bukti tulis, bukti surat ini kan harus ada. Saya kira itu Ibu ya, itu bisa jadi ya. Tadi kan ada penyampaian permohonan kan ya. Nah sekarang kesempatannya menjawab permohonan. Kalau di sini kan kayak jawab ya ya Pak ya. Jadi kalau saya diperkarakan misalnya termohon sebagai termohon tadi kan dia si termohon punya kesempatan yang sama. Betul. Dia juga harus mengungkapkan semua termasuk permohonannya. Misalnya tadi dia dinyatakan untuk di termohon dinyatakan bersalah harus mengembalikan misalnya hak suaranya begitu kan. Misalnya kalau gugatannya seperti itu, termohonnya seperti itu. Nah ini kesempatan juga di sini. Termohon itu ya. Loh, saya tidak mau nanti kalau apa yang saya lakukan benar misalnya ya. Kalau dia merasa benar ikuti bukti-buktinya ya Pak. Bukan hak dia gitu. Kemudian dia juga harus minta saya nanti maunya putusannya seperti ini. Itu sampaikan juga dalam sidang itu. Jadi kita harus berimbang, memberi kesempatan yang sama kepada termohon gitu ya Pak ya. Jadi tidak sebelah-sebelah. Majelis pun harus gitu. Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak walaupun tidak terkait kan gitu ya. Agar kita berjalan dengan baik sehingga adjudikasi ini berjalan dengan fair, seadil-adilnya kan gitu. Iya. Itu tadi sudah diterangkan terkait pembacaan permohonan dan juga jawaban permohonan. Lalu pertanyaan yang ke-6 yaitu terkait bagaimana ketika ada pihak terkait yang ingin mengajukan permohonan atau memberikan tanggapan pada saat sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu itu di Bawaslu. Apakah pihak terkait itu bisa serta-merta datang dan menjadi
dan memberikan tanggapan pada persidangan adjudikasi itu, atau bagaimana? Karena kan di situ kan juga pihak terkait juga diatur di Perbawaslu 29 sampai 30 itu kan juga diatur terkait pihak terkait untuk memberikan tanggapan dan sidang adjudikasi. Betul Mas Lukman. Jadi kalau di persidangan umum di perdata itu ada penggugat atau tergugat intervensi, gitu ya Bu. Nah di sini ada pihak terkait, ada perbedaan bahasa juga. Nah, jadi gini, ada bisa pihak terkait atau pihak lain yang masuk di dalam persidangan, walaupun sebenarnya dalam permohonan tidak disebutkan. Tapi gini Mas, dalam sebuah persidangan pihak terkait ini dapat mengajukan permohonannya untuk menjadi pihak terkait itu kepada Bawaslu atau Bawaslu provinsi, bahkan ke Bawaslu kabupaten, di mana adjudikasi itu dilakukan, kan seperti itu. Sehingga hal ini dituangkan dalam formulir yang sudah disediakan oleh Bawaslu, yaitu di formulir PSPP 08. Nah ini paling lama pada persidangan hari kedua. Pada hari kedua. Nah, jadi sidang kedua itu bisa masuk ini pihak terkait mengajukan permohonan tadi, di mana permohonan ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, di mana juga memuat identitas terkait, yaitu terus dari nama, terus alamat, terus alamat yang terkait yang bisa masuk ya, juga nomor telepon seperti hal tadi, ada faksimile, juga ada foto kopi KTP. Nah, ini jadi ini harus ada. Terus kedudukan dia, ya, kedudukan terkait maksud saya, ya, legal standingnya sebagai penyelenggara pemilu atau sebagai apa lainnya ada. Juga uraian potensinya dalam kerugian dia itu apa? Kerugian yang terkait itu apa? Dia ikut rugi nggak di dalam gugatan ini sehingga dalam proses pemilu ini ya gitu. Juga uraian jawaban atas pokok permohonan. Nah ini juga hal yang diminta untuk diputuskan. Ya sama, hampir sama dengan permohonan, hanya dia pihak terkait. Ya mungkin Bu Pusat bisa melengkapi mungkin lebih lebih. Iya. Jadi begini ya Mas Lukman. Dalam sebelumnya kita sudah bicara mengenai apa itu pihak terkait. Jadi pihak terkait itu sebetulnya dia tidak terlibat langsung, tetapi kemungkinan ya dikatakan ada potensi kerugian kalau nanti itu diputus. Gitu. Nah jangan-jangan bisa nanti merugikan orang lain, dia merasa ini bahaya, saya bisa ikut rugi nanti. Betul. Sebetulnya dia tidak itu bersengketa, tapi dia bisa masuk karena biasa nanti urusannya itu berdampak pada dirinya. Gitu. Sehingga permohonannya pun juga harus dibikin sebagai pihak terkait ini atau kuasa hukumnya disertai bukti-bukti juga. Disertai bukti-bukti ini juga rangka verifikasi dengan tadi ya, dengan digital kopinya. Dan dimasukkan di dalam unit penyimpanan data oleh Bawaslu, ya. Juga bukti misalnya, di mana bukti yang dimasukkan sudah berdasar sesuai dengan uraian permohonan terkait. Juga permohonan ini, ya permohonan terkait, ya. Pada diterima oleh majelis sidang, ini melakukan pemanggilan pihak terkait, dengan dipanggil untuk melakukan adjudikasi penyelesaian sengketa proses tadi, juga dengan melampirkan syarat permohonannya, agar bisa permohonan ini bisa dibaca lebih jelas oleh pihak-pihak yang lain. Ya, dalam persidangan itu mereka sudah siap gitu ya Bu, sudah siap di dalam persidangan kan sudah diberi oleh majelis sebelumnya atau oleh majelis ya, kalau dia panitera pengganti, kalau kita apa sih sekretaris. Nah ini kan harus sudah menyampaikannya kepada pihak-pihak itu sesuai dengan pihak terkait. Saya kira itu Mas Lukman, sehingga perjalanannya pun juga akan lebih halus. Artinya kan untuk menjadi pihak terkait itu kan bisa. Jadi ada aturan yang harus dipenuhi. Boleh, pihak terkait boleh. Tapi tentunya dia benar-benar terkait. Tidak setiap orang malu-malu kan ya bisa. Jadi itu juga akan dicek oleh Bawaslu sebagai majelis adjudikasi, ini masuk nggak? Maksud saya, apakah ini terkait kan apa enggak kan gitu ya? Maka dia harus memberikan bukti-bukti, ya Pak. Betul. Jadi buktinya jelas. Jadi kita nanti melakukannya juga dengan baik seperti seharusnya. Kalau nggak ada bukti, berarti itu nanti bisa dikatakan kabar bohong kan? Ya, betul. Gitu. Ini ada ruang memang untuk masuk pihak terkait. Tapi ruang ini tidak setiap orang bisa masuk karena syarat harus dipenuhi tadi. Betul. Yang persidangan itu fair, gitu kan? Sehingga gini, jadi dalam persidangan adjudikasi ini nanti ini
semua, ya, baik itu pemohon, baik termohon, pihak terkait, ini bisa membuktikan dalil-dalilnya. Nah, kemarin itu kan masih dalil-dalil permohonannya bisa dibuktikan menjadi dalil hukum. Nah, dalil hukum dipakai majelis dalam mengeluarkan keputusan. Nantinya begitu. Kan gitu. Jadi dalil itu harus dibuktikan. Harus jadi sebuah hukum, fakta hukum. Kemarin dalil hukum, sekarang menjadi fakta hukum. Kan gitu. Sehingga kita bisa memutuskan, Bawaslu memutuskan ini nanti dengan menjadi fakta persidangan yang lebih konkret diputus, sehingga putusan pun nanti seakan-akan juga sudah ada koreksi, kan gitu ya Bu ya. Jangan sampai misalkan sebaik mungkin, ya, seadil mungkin, seadil mungkin, ya kan gitu, karena itu mengikat, kan gitu. Oke. Tadi kan pas pada tahapan penyampaian permohonan dan jawaban permohonan dan juga pihak terkait itu kan ada pembahasan terkait harus ada bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon dan pihak terkait. Sebenarnya apa sih bukti-bukti yang bisa digunakan ketika dalam sidang adjudikasi itu? Maksudnya Pak Ketua, kalau buktinya apa saja? Betul. Iya, oke, baik. Jadi gini. Seorang pemohon, seorang termohon atau seorang terkait untuk meyakinkan majelis hakim, ya, untuk meyakinkan majelis hakim agar bisa menjadi fakta hukum, ya, dalil hukum menjadi fakta hukum, menjadi fakta dalam persidangan, yaitu kita harus ada beberapa alat bukti untuk memperkuatkan dalil-dalilnya itu, kan gitu. Ya, yang pertama dan jelas adalah ada surat, ya, bukti surat. Misalnya ada surat keputusan KPU, ada surat atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permohonannya, kan gitu. Sehingga tidak coba surat orang dari pihak lain, tapi surat yang berkaitan dengan permohonannya itu. Juga keterangan, ya, keterangan pemohon atau termohon dan disampaikan pada sidang adjudikasi. Juga keterangan saksi-saksi. Nah, jadi saksi ini sebagai alat bukti. Saksi apa yang tahu, yang mendengar dan mengalami dalam peristiwa tersebut itu dibawa ke dalam persidangan sehingga diminta keterangan saksi-saksinya, ya. Jadi tidak boleh saksi yang tidak tahu seperti dari pelanggaran itu sering terjadi, saksi dibawa ke persidangan ternyata itu saksi orang yang tidak tahu. Jadi saksi harus saksi yang memang benar-benar dia paham, dia melihatnya, dia melihat, dia mendengar, kayak gitu, yang mengalami sendiri, ya kayak gitu. Sehingga juga saksi ini harus diatur. Orang itu sudah cakap enggak dalam hukum, misalnya umurnya harus minimal 17 tahun, gitu, atau pernah nikah, pernah kawin. Nah ini, jadi tidak, anak-anak pun tidak bisa menjadi saksi. Berakal sehat. Jadi orang gila itu tidak bisa menjadi saksi. Bahkan orang cacat pun itu bisa menjadi saksi, misalnya tidak bisa bicara itu harus pakai penerjemah. Iya, harus pakai penerjemah. Jadi tidak jadi biar tahu bahwa gitu sehat dan tidak ada hubungan darah. Misalnya saksi ini anak EDW kan gitu, nah itu kan juga orang itu ada hubungan darah semenda, ya. Paling sedikit 2 orang saksi itu. Ya, ya, karena lulus testis itu ibu ya. Ya, jadi satu saksi bukan saksi ini harus harus diperhatikan benar. Juga harus dia itu memang benar-benar melihat, dia itu benar-benar mendengar, dia benar-benar mengalami. Nah ini saksi itu ya harus begitu. Juga bisa jadi pemohon, termohon, pihak terkait ini bisa mengajukan ahli. Jadi keterangan ahli, ya keterangan ahli ini bisa didatangkan dalam persidangan. Ya, nah ini tapi ahli itu apa? Ahli yang memang benar-benar ahli lah yang mengetahui, yang tahu tentang hukum, menguasai tentang hukum kepemiluan. Nah, nanti ahli yang dijadikan ahli sebenarnya ahli pertanahan misalnya, nggak masuk nggak sesuai dengan materi. Ya, tapi ahli itu materi, ya. Seorang dokter yang memang itu mengalami atau seorang yang pernah menjadi seorang penyelenggara, sudah mumpuni kan gitu. Jadi tidak sekedar orang, ya. Juga ini informasi elektronik
elektronik. Ini juga bisa menjadi alat bukti. Nah, terus dan atau hasil cetakannya. Nah, misalnya ini bisa. Nah, terus kalau itu pendapat majelis sendiri, yaitu pengetahuan dari majelis sendiri, ini jadi bukti. Nah, alat bukti terus nanti Bu Puspa ini bisa lebih jelas karena Bu Puspa ini seorang akademisi ya, mungkin lebih paham juga tentang. Tapi ini sudah cuti loh. Jadi cuti. Karena jadi Bawaslu. Jadi harus cuti ya. Jadi begini Mas. Sekali lagi kalau kita bicara mengenai hukum, itu kan strict ya, hukum kan yang bisa dipermainkan. Tadi misalnya alat bukti tadi yang pertama adalah tulisan. Tulisan di sini khususnya berita acara atau putusan KPU kan menjadi sengketa kan itu kan. Dan itu harus dileges. Jangan-jangan itu nanti ya mesti dipalsu kan bisa ada legesnya. Semua harus dileges dibuat apa gitu ya seperti aturan yang ada. Nah yang pertama tadi katakan adalah seperti alat bukti utama tentunya ya atau SK KPU. Ini menjadi bukti tulisan kan seperti kalau kita belajar di hukum kan ada bukti macam-macam. Terus kemudian keterangan tadi, keterangan termohon kan disampaikan dalam sidang ya Pak ya. Itu menjadi bukti juga bukti pertimbangan hakim. Kemudian juga mengenai tadi ya di situ saksi ya, saksi. Jadi yang penting tadi disampaikan oleh Pak Taryono hati-hati dengan bermain medsos. Nah tadi ada informasi elektronik bisa jadi bahan itu betul. Jadi kalau saya selalu sampaikan di sini sekalian, hati-hati bermedsos, bijaklah dalam bermedsos jarimu bisa menjadi harimau ya. Betul. Jarimu menjadi harimau. Karena bisa masuk dari dan jangan dikira kalau sudah dihapus kok hilang. Sudah selesai. Tetap jejak digitalnya kan masih Nah ini semuanya ini kan sebetulnya kalau dalam membuktikan itu upaya meyakinkan hakim di sini adalah majelis sidang adjudikasi. Kalau kita yakin bahwa keputusan nanti yang kita akan ambil tentunya keputusan yang benar, yang tidak memihak kepada yang adil. Berdasarkan fakta yang ada itu. Iya betul. Jadi hakim itu juga memutuskan memang fakta persidangan. Sehingga harapan kami masyarakat umum ini dalam mengajukan ini bisa membuktikan dengan baik, membuktikan permohonannya atau jawabannya ini dengan baik, sehingga buktinya itu bisa membuktikan permohonannya atau membuktikan bisa meyakinkan gitu ya. Tadi bisa alurnya jelas. Tadi bukti terus seperti kata Ibu Puspa tadi dileges atau itu di stempel atau dicap ditandatangani petugas di pos. Nah, seksual bahasa teman-teman anggaran gitu. Artinya nyambung. Betul. Saya kira itu maksudnya. Jadi beberapa kali ini bukan hanya pemohon loh. Termohon terkait juga harus harus bukti tulisan. Iya, bukti tulisan itu semua. Jadi yang membuktikan itu bukan hanya satu pihak, tapi tiga-tiganya ya Bu ya. Jadi pemohon, termohon maupun pihak terkait harus membuktikan. Saya kira itu Mas Lukman. Tetapi kan pembuktiannya kan sudah dijelaskan terkait pembuktian. Setelah pembuktian itu tahapan selanjutnya itu apa? Kalau setelah pembuktian, kan sudah selesai membuktikan panduannya adalah kesimpulan. Dan kesimpulan untuk tahapan selanjutnya berarti itu sebenarnya siapa sih yang seharusnya membuat kesimpulan dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu? Baik, terima kasih Mas Lukman. Dalam persidangan atau dalam adjudikasi ini memang setelah tadi apa yang dikatakan Bu Puspa, setelah pembuktian oleh majelis, oleh para pihak, disinilah tahapannya kesimpulan. Siapa? Jadi pertanyaannya gitu. Siapa yang menyimpulkan? Ya, yang menyimpulkan adalah para pihak, bukan majelis, tapi para pihak. Para pihak membuat kesimpulan. Ya, di mana kesimpulan ini memuat beberapa hal, ada identitas pemohon, jawaban permohonan, pembuktian, terus pokok kesimpulannya, bukti termohon atau bukti pemohon, keterangan saksi, dan masuk dalam kesimpulan pokoknya itu apa, sehingga dia akan permohonan itu apa. Ini
masuk di dalam kesimpulan itu, gitu. Ya, bagi para pihak. Ya, itu. Itu mas kesimpulan buat para pihak. Itu nanti diberikan dalam persidangan. Itu yang nanti juga akan menjadi bahan pertimbangan dari majelis untuk nanti membuat keputusan. Ya, kan masing-masing sudah menyimpulkan. Jangan-jangan persidangannya sama, semuanya bisa beda loh mas. Iya, betul. Dia sendiri kan kesimpulannya bisa aja ya Bu ya. Kesimpulannya termohon kesimpulannya yang menguntungkan dia. Termohon kesimpulan yang sesuai dengan dia kan gitu. Nggak apa-apa ya. Dia majelis hakim, pertimbangannya kan gitu. Ya, pihak termohon pun juga membuat kesimpulan seperti apa yang di tadi ada cerita dan sebagainya sama dengan yang dilakukan oleh pemohon. Saya kira gitu Mas. Jadi tidak pemohon termohon enggak gitu. Jadi semua sama. Seluruh pihak. Ya, para pihak kesimpulan. Betul, gitu. Jadi nanti itu semua setelah tadi apa kata Bu Puspa tadi, para pihak itu memasukkan kesimpulan kepada majelis, itu bisa dibacakan atau dianggap dibacakan. Ya itu. Nah nanti dipelajari oleh majelis disesuaikan dengan fakta persidangan oleh majelis. Nah keyakinan majelis apa itu nanti diputuskan di dalam putusan adjudikasi kan gitu. Tadi kan sudah dijelaskan terkait tahapan-tahapan dalam sidang adjudikasi. Betul. Dan tahapan yang terakhir itu kan putusan majelis sidang adjudikasi itu. Sebenarnya bagaimana sih putusan majelis sidang dalam sidang adjudikasi itu? Oke, gini mas, putusan itu sebetulnya hal yang paling ditunggu-tunggu kan. Soalnya gimana gitu. Nah, ini pertaruhan dari Bawaslu sebagai majelis sidang adjudikasi. Setelah semua disampaikan kesimpulan-kesimpulan, kemudian kita berembuk itu bersidang, bermusyawarah. Majelis. Nah, putusan kita itu nanti kan dibaca semua orang, dan itu menentukan nasib banyak orang ya di sana. Dan ingat majelis sidang ini juga mewakili, kalau dikatakan ini seperti sidang wasit pengadilan ya, mempunyai kekuatan hukum. Itu yang paling penting tidak boleh lupa adalah irah-irahnya. Judul putusan harus seperti putusan pengadilan. Apa itu irah-irahnya? Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini hati-hati mas, kita itu tanggung jawabnya pada Tuhan. Betul, karena kita tanggung jawab kita ini bukan hanya kepada para pihak, pada masyarakat, kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga putusan seperti dikatakan Bu Puspa tadi, demi ketuhanan yang Maha Esa itu harus itu ya. Itu Mas Lukman. Juga dalam putusan pun ya sesuai dengan pasal 36 ya Bu ya, 36 sampai pasal 39 ya, Bawaslu nomor 5 ini bahwasanya putusan ini mengikat ya, dan final and binding dalam bahasa hukumnya kan gitu, sehingga hal ini apa ya harus benar-benar kita ini ya Bawaslu itu harus benar-benar adil dalam coba kita lihat di Bawaslu Bu Puspa. Ini luas nih pokok tadi di pasal 36 sampai 39 ini ya di program ini sangat jelas. Nah, sehingga kita di dalam memutuskannya harus apa ya harus benar-benar adil, sehingga penyelesaian sengketa ini putusan terhadap sengketa prosedur yang berkaitan dengan verifikasi partai politik misalnya, juga tentang DCT ya, DPR, DPRD, DPR RI kan gitu ya Bu Puspa ya. Nah ini harus benar-benar bersih penetapan calon. Bisa ada upaya hukum mas kalau ini kecuali bisa minta koreksi ya. Ya itu. Jadi proses ini ya, jadi dalam putusan Bawaslu ini baik Bawaslu RI, Bawaslu provinsi maupun dari kabupaten ini ya mengenai sengketa tersebut dibacakan secara terbuka. Jadi di dalam dibuka majelis ketua majelis kan dibuka dan terbuka untuk umum kan gitu. Nah sehingga orang yang hadir itu bisa melihat semuanya.
termohon terkait itu bisa menyaksikan karena kan terbuka, bahkan masyarakat umum pun itu dalam putusan bisa melihat situ. Nah, putusan majelisnya ini, ya, putusan majelis ini kalau seperti akan Gus tadi demi keadilan ini harus nomor 1. Tapi untuk surat putusannya nanti bisa, saya kira Bawaslu sudah tahu ya, ada suratnya, ada Pancasilanya, ada judul putusan, ada nomor putusan. Ya, ini yang tidak yang nanti di itu kepala putusan. Kepala putusan itu ada di putusannya nanti. Itu kepala putusan. Itu jadi itu sudah ada ada redaksinya oleh Bawaslu, sekretaris, saya kira sudah sangat jelas, sehingga nanti kalau masyarakat nanti ingin tahu lebih luas tentang hal itu bisa datang ke Gus pagi atau setidaknya ya stafnya lah, staf sengketa kan juga saya kira lebih sangat paham gitu ya, karena itu menyangkut ada tulisan identitas dan sebagainya, itu saya kira. Jadi kalau saya lebih tegaskan ya Pak ya, dalam Bawaslu itu Mas Lukman, itu kan sudah rigid, itu diatur semua, biar ada guide-nya kan, ada guide-nya, kita nggak boleh lepas dari situ. Nah, karena jangan-jangan nanti malah kita urusan kita jadi salah kan, salah bukan berarti putusannya tapi formatnya yang salah. Kalau Bawaslu itu biar tidak terlalu salah begitu ya, ini ada putus yang pertama adalah ada kepala putusan. Tadi yang terdiri dari lambang Garuda, nama lembaga, judul putusan, nomor putusan. Kemudian yang penting tadi sudah kita katakan semua adalah ada irah-irahnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha. Itu yang namanya disebut dengan kepala putusan. Kalau di Bawaslu begitu. Kemudian saya lanjutkan nanti biar tidak salah karena ini harus betul gitu ya Pak Ketua ya. Jadi ada identitas termohon, pokok permohonan pemohon, jawaban termohon. Kemudian ada tanggapan pihak terkait, bukti, nah kemudian kesimpulan, kemudian pertimbangan hukum. Nah setelah tadi pertimbangan hukum yang mulai yang hukum itu yang agak berat ya, dari kita dari majelis ini akan membuat pertimbangan hukum, kemudian ada pendapat hukum. Nah kemudian kesimpulan, ini bukan kesimpulan alamiah, itu musyawarah majelis gitu ya, bukan majelis. Nah setelah itu amar putusannya seperti apa ya, apakah itu dikabulkan atau ditolak atau dikabulkan sebagian, ditolak sebagian, jangan dikabulkan sebagian, ditolak seluruhnya ya begitu. Kemudian jangan lupa juga ditambah ya anak-anak itu nanti kita kan selalu bicara mengenai tanggal tanggal berapa itu harus jelas. Diberikan pada kata tanggal itu bicara suku, ada sejak, ada saat, setelah, begitu kan penting sekali. Jangan lupa diberi tanggal begitu dan ditandatangani majelis dan sekretaris. Nah itu harus sudah sangat jelas sekali. Dan juga ini sebentar belum selesai pertimbangan majelis. Pertimbangan majelis. Iya, pertimbangan majelis itu seperti apa kan gitu. Karena ini juga diatur harus diperhatikan Mas Lukman. Pertimbangan majelis dalam membuat putus ini juga ada arah-arahnya atau ada batasan-batasannya di Bawaslu ini. Yang pertama tenggang waktu. Ini sangat penting sekali. Tenggang waktu dalam pengajuan ini masih dalam tenggang waktu belum? Dewasa ya. Seperti kalau saya agak belum paham tentang tenggang waktu di sengketa. Kalau di depan saya katakan kalau di pelanggaran itu 7 hari misalnya, atau kalau di sengketa berapa ini saya belum tahu, 12 hari. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh majelis. Jangan-jangan udah ada loh putusan majelis hakim, kalau tidak malah ada persidangan pemilu juga, majelis hakim itu sudah lewat waktu tapi masih diputus, ada. Nah ini kan akhirnya menjadi bahan untuk pihak lain untuk mengajukan koreksi. Berarti untuk tenggang waktu yang jadi pertimbangan majelis hakim itu tenggang waktu pengajuan permohonan dengan sengketa itu sama waktu penyelesaian dalam sidang itu. Iya, itu harus diperhatikan. Tidak boleh kalau di waktu yang diberikan. Adjudikasi bila waktunya sekian ya harus sekian. Kok dan kan kan diatur di Bawaslu tenggang waktu adjudikasi. Nah ini jadi begini Pak ya, sidang tulisan sengketa itu dari awal sampai akhir. Nah, jangan-jangan terlalu lama
dilebihi, ya. Kalau kurang boleh ya Bu ya. Dan objek sengketa, objeknya itu sengketa ini benar enggak kan gitu. Juga kedudukan hukum, baik pemohon maupun termohon. Nah, juga kewenangan Bawaslu. Nah, kewenangan Bawaslu berwenang nggak memeriksa. Kalau Bawaslu ternyata tidak berwenang memeriksa, kok kita memutuskan mengabulkan misalnya, itu kan hal yang lucu. Kan itu. Nggak masuk dalam ranah kewenangan. Betul, bukan kewenangan kita. Nah, ya, jadi kalau di dalam pengadilan itu adalah kewenangan absolut pengadilan misalnya. Nah ini, jadi ini harus diperhatikan. Ada 4 hal itu Mas Lukman. 4 hal yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan pertimbangan hukum dari sebuah majelis ini minimal itu. Jadi putusannya biar lebih sempurna. Saya kira gitu Ibu Puspa ya. Salah satu Mas Lukman. Ya, tadi sudah diterangkan dengan sangat jelas terkait tahapan-tahapan dalam proses pemilu. Dan sayang sekali Pak Ibu, ini waktunya sudah habis. Dan kita cukupkan sampai sekian dulu. Oke. Terima kasih pada Bapak Taryono dan Ibu Puspa Ningrum telah berkenan untuk mengisi dan berdiskusi pada talkshow Bawaslu Kabupaten Boyolali pada kesempatan kali ini. Ya. Terima kasih kembali Mas Lukman. Terima kasih. Terima kasih Ibu Puspa. Terima kasih Mas Lukman. Salam sehat selalu. Semoga kita sehat selalu. Amin. Demikian tadi sahabat Bawaslu acara talkshow pada hari ini dalam tema tahapan adjudikasi dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Kita akhiri sampai di sini dan saya Lukmanul Hakim beserta kru pamit undur diri. Sekian dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan dan jaga imun supaya kita lebih sehat dan bebas dari COVID-19. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.